Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkatilah kami hamba-hamba-Mu yang mendengar sabda dan firman-Mu. Semoga Engkau sendiri yang mengilhami hati pikiran kami, menguasai diri kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu tanggal 20 ini kita diajak, atau tanggal 19 ini kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita adalah gandum dan pada saat yang sama adalah ilalang. Dan itu juga ada dalam setiap manusia. Tuhan menciptakan kita dengan baik, memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa, keserupaan, kecitraan dengan Allah. Dia memberikan kepada kita suara hatinya, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Kita didorong terus-menerus untuk melakukan yang baik. Sekali lagi, untuk melakukan yang baik dalam segala apapun, dalam situasi apapun. Tetapi kita tahu juga, ternyata di dalam diri kita ada kekuatan lain, ada kecenderungan yang lain yang membuat kita tidak mau melakukan yang baik. Kita mau berdosa, kita menjauh dari Allah. Dan itu ilalang yang Tuhan, yang diberikan, katakanlah di dalam perumpamaan hari ini, yang ditaburkan oleh si jahat. Nah, ternyata suara hati dan ilalang itu harus tumbuh bersama-sama. Tak ada sesuatu pun, tak ada seseorang pun yang hanya gandum. Nah, ketika tahu Tuhan bahwa manusia dengan ciptaan, dengan suara hati, dengan dosa asal, dengan ilalang itu. Nah, ilalang itu apa? Kita boleh menafsirkan banyak hal, tetapi gereja mengatakan ada 7 dosa utama dalam diri kita yang merupakan ilalang. Yang berupa kesombongan, kemalasan, iri hati, cabul, serakah, kikir, ya, dan kemalasan, iri hati, ya, kesombongan. Ketujuh dosa utama inilah yang bercokol dalam hati
hati kita manusia. Yang kita bisa mencabutnya, tapi umumnya jarang bisa terjadi. Maka apa yang menjadi sebabnya? Bagaimana kita bisa mengatasi berdamai dengan 7 dosa utama ini? Ada orang yang 1, 2, atau bahkan seluruhnya. Kesombongan, kemalasan, kecabulan, serakah, kikir, iri hati, cemburu, marah. Ketujuh dosa ini, apakah saya bisa mencabutnya? Agak jarang, agak susah untuk mencabut satu dari semua itu. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Yaitu dengan memberikan kepada kita anaknya Yesus. Allah memberikan kepada kita anaknya Yesus, Sang Juru Selamat, menjadi penyelamat, menjadi penebus dengan mengorbankan hidupnya bagi kita. Maka Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya, Roh Allah sendiri, dirinya sendiri. Bukan hanya rahmat demi rahmat, tapi Roh Allah sendiri. Nah, itulah Roh Kudus inilah yang harus kita dengar, yang harus kita dengarkan, yang harus kita resapkan, yang harus kita kembangkan. Maka dalam bacaan kedua hari ini dikatakan, sebetulnya kita tidak bisa berdoa, tetapi Roh kita membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ilalang dan gandum dibiarkan hidup. 7 dosa utama dengan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dibiarkan hidup. Dan 7 dosa utama itu salah satunya juga adalah luka batin. Keterlukaan kita. Karena ditinggalkan, tidak dikasih, tidak disayangi. Karena dosa-dosa orang tua kita, maka kita mengalami akibat dari perbuatan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, ya, kemalasan mereka mengalir juga dalam diri kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Pertama adalah ketika kita melihat diri kita sebagai ilalang dan gandum, kita menjadi tahu apa artinya bahwa Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Dikandung tanpa ketujuh dosa utama itu. Maka dia dengan tulus, dengan gembira, dengan sukacita menerima kabar malaikat itu dalam dirinya. Dan dia bersih murni mengandung Yesus. Kita menjadi mengerti mengapa Yesus dikandung karena Roh Kudus. Tuhan sendiri yang mengintervensi. Rohnya sendiri yang diletakkan dalam diri Bunda Maria tanpa katakanlah bantuan atau kuasa manusia, ya, dalam bentuk sperma. Tapi kuasa Roh Kudus itu yang hidup dalam diri Maria. Sehingga Yesus suci, murni, bersih, tulus, ya, total dalam pemberian hidupnya. Nah, itu satu hal. Sehingga apa artinya bahwa kita dipanggil kepada kekudusan. Supaya dengan kebersihan hati, ketunggalan hati kepada Allah, kita memilih Allah di atas segala sesuatu. Maka 10 perintah Allah. Yang pertama adalah sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya Allahmu saja, tidak kepada yang lain. Itu yang dimaksud dengan
hati yang murni, hati yang suci, hati yang kudus. Kita menjadi kudus seperti Bunda Maria, seperti Yesus, mempersembahkan seluruh diri kita ya kepada Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasinya? Paulus mengatakan, Paulus menghendaki supaya duri-duri, ilalang-ilalang itu yang menusuk tubuhnya, dosa-dosa itu dibuang, diangkat, ya, dipotong, ditebas seperti yang diminta dalam bacaan Injil hari ini. Dan Yesus mengatakan tidak. Ya. Artinya membiarkan dosa, kelemahan, keterbatasan itu bersamaan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita lebih memperhatikan Roh Kudus itu. Hidup dalam Roh itu. Dalam bahasa Yesus, supaya cinta yang Tuhan berikan kepada kita itu semakin kuat, semakin dalam, dan kita dengan cinta itu dapat mengatasi kelemahan dosa-dosa kita. Semakin banyak cinta, semakin kuasa Roh Kudus tinggi, kuasa kegelapan, kejahatan, dan dosa ditimbuni oleh kasih Allah. Yesus mengatakan, atau Paulus mengatakan, kasih mengatasi segala-galanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu bahwa keberadaan dua kecenderungan ini yang baik, mendengarkan Allah, mendekat Allah, kecenderungan untuk menjauh dari Allah adalah satu bagian yang ada dalam diri kita. Yang dalam diri kita ada, maka kita perkuat Roh Kudus ini. Kita dengarkan Roh Kudus ini. Maka pada kalimat terakhir dari Injil hari ini, kalau kamu punya telinga, hendaklah kamu mendengarkan. Justru dengan pergulatan, perjuangan, jatuh bangun positif negatif inilah kita semakin peka, semakin tajam, semakin mendengarkan roh yang mana. Roh Kuduskah? Atau roh kudakah? Atau kejahatankah? Suara hati, lakukan yang baik atau hindari yang jahat. Atau buah-buah roh. Ya, mengampuni, memaafkan, ya, menerima satu sama lain, mencintai apa adanya. Agape. Nah, buah-buah roh itulah adalah yang harus kita dengarkan. Maka tujuan kita dalam hidup ini adalah seperti bacaan kedua hari ini. Tujuannya adalah bacaan kedua hari ini. Roh yang ada dalam diri kita itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Maka saudaraku, mari kita kembangkan, kita tumbuhkan supaya roh dalam diri kita semakin kuat, semakin tajam, semakin dalam, dan semakin menguasai hidup kita. Maka kita harus, apa yang harus kita lakukan? Belajar setiap hari untuk mendengarkan Roh Kudus, untuk mengajak Roh Kudus untuk hidup dalam diriku. Maka tadi pada awal mula saya mendoakan berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus dalam diriku dan kita. Semoga saudaraku terkasih dalam Kristus, kesadaran kita akan Roh Kudus menjadi kekuatan yang harus kita tumbuhkan, berkembangkan dalam keseharian kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas tertentu, undanglah Roh Kudus. Undanglah, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus ke dalam hatiku yang lemah berdosa ini. Selalu, ya, ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita mewartakan kabar Yesus, ya, Roh Kudus, nyatakanlah kuasamu dalam mulutku, pikiranku, hatiku. Biarkan pikiranku, tubuhku, ragaku, Engkau sendiri yang berkuasa. Pakailah tubuhku, mulutku. Ya. Coba kesadaran ini ketika kita mengevangelisasi, men-sharekan, membagikan Kristus kepada orang lain. Roh Kudus. Supaya orang lain melihat Kristus. Roh Kudus, saatnya kita harus evangelisasi. Di mana kita berada. Mohon Roh Kudus. Supaya roh itulah yang menuntun, membimbing, menuntun kita. Menggerakkan hidup kita. Saudaraku terkasih, semoga Anda, saya, kita semua dikuatkan, diteguhkan, dan menyadari lebih dalam Roh Kudus itulah yang ada dalam diri kita semakin berkuasa, semakin tinggi, semakin mendalam. Seperti juga
kalau kita lihat dalam diri Santo Yosef yang mendengarkan Roh Kudus yang berupa mimpi dalam hatinya. Santo Yosef, ambillah Maria sebagai istrimu, karena yang di dalam rahimnya adalah karena Roh Kudus, dan harus kau namai Yesus Kristus. Saudara, semoga kita semua kudus, hidup kita kudus bersama Bunda Maria, bersama Roh Kudus. Tuhan memberkati Anda. Dan bagi Anda yang sakit menderita, supaya tetap tabah menanggung ilalang-ilalang dalam hidup kita, sehingga pada waktunya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam diri Anda yang sakit, yang menderita, dan tetap tabah dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda bila berkenan kepadanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.